kembali bersama Ayu Puspita. Kali ini di program liputan khusus. Kegiatan hari ini yaitu PKD atau Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah sedang berlangsung di Sesat Agung Nuo Balak. Ada beberapa kegiatan perlombaan yang dilaksanakan. Yang pertama, lomba cerdas cermat, benda cagar budaya, dan juga ada lomba penulisan puisi berbahasa Lampung dan lomba penulisan cerpen berbahasa Lampung. Selengkapnya hanya di liputan khusus. Baiklah pemirsa Davika TV, saat ini di belakang Ayu sedang ada kegiatan lomba menulis cerpen berbahasa Lampung, tentunya yang diikuti oleh 15 SMP yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Pemirsa Davika TV, masih di liputan khusus. Kali ini kita mau berbincang-bincang sedikit tentunya bersama juri dari lomba penulisan cerpen berbahasa Lampung. Baik, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Yinda. Ibu Yinda. Kalau di sebelahnya dengan Ibu? Ibu Ade. Ibu Ade. Oke, baik. Ibu Ade dan Ibu Yinda selaku juri dari perlombaan menulis cerpen berbahasa Lampung. Itu kira-kira untuk kriteria penilaian untuk lomba ini sendiri bagaimana Ibu? Ya baik, untuk kriteria penilaian dalam penulisan cerpen berbahasa Lampung, yang pertama kita nilai dari unsur intrinsik yang ada dalam cerpen. Karena cerpen atau unsur intrinsik. Nah, yang pasti harus berbahasa Lampung, kata utama. Jadi ketika dia tidak ada berbahasa Lampung, ya maka itu ada pengurangan penilaian. Nah, unsur intrinsik sendiri ada penokohan, ada alur, ada setting, amanat, dan sebagainya. Kemudian juga kesesuaian tema. Apakah tema yang dibuat anak-anak sesuai atau tidak dengan apa yang akan dijurikan nanti. Kemudian kesesuaian isi, kalimat, kata, kosakata ada yang ambigu atau tidak. Nah, itulah hal-hal umum yang akan kita nilai seperti itu. Oke, baik. Untuk harapan mungkin Ibu, harapan untuk para peserta lomba cerpen berbahasa Lampung itu. Oke, harapan untuk peserta lomba cerpen, harapannya adalah semoga event-event dalam menulis cerpen berbahasa Lampung ini lebih ditingkatkan dan lebih banyak peserta yang ikut dalam lomba ini, sehingga bahasa Lampung dapat lestari kepada anak-anak kita nanti, seperti itu. Baik, kalau Ibu Ade sendiri apa nih harapan untuk para peserta lomba cerpen berbahasa Lampung saat ini? Terima kasih Mbak. Sebelumnya saya apresiasi ya, kegiatan ini. Ini kegiatan yang
menurut saya cukup luar biasa yang digagas oleh Dinas Pendidikan Lampung Tengah ya. Mudah-mudahan ini bisa menular ke kabupaten kota yang lain, terutama ya Bandar Lampung, kemudian Lampung Utara dan ya beberapa kabupaten lain yang memang menurut saya ini adalah salah satu strategi, salah satu cara untuk membumikan bahasa Lampung ya di kalangan anak-anak muda, terutama anak-anak sekolah di sekolah-sekolah ya. Itu saja. Baik, terima kasih untuk Ibu Ade dan juga Ibu Indah. Baiklah pemirsa, Davika TV tentunya Ayu akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Liputan Khusus. Pemirsa Davika TV, kali ini Ayu sedang berada di PKD atau Pekan Kebudayaan Daerah, dan kali ini sudah ada di samping Ayu yaitu seorang duta bahasa Indonesia Provinsi Lampung. Halo Kak. Halo. Halo, dengan Kakak siapa? Mardiansah, biasa dipanggil Mardi. Oke, Kak Mardi. Kak Mardi, Ayu mau tanya nih, mungkin tanggapan tentang Pekan Kebudayaan Daerah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini seperti apa menurut Kak Mardi sendiri? Bagi saya sendiri suatu kebanggaan ya Kak ya, karena bisa melihat antusiasme dan juga keceriaan dari para peserta dalam mengikuti kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah pada kesempatan kali ini. Saya juga didampingi oleh rekan-rekan melihat begitu meriah dan juga sangat mewah dalam kegiatan pelaksanaan pada kali ini. Seperti itu Kak. Oke, baik. Dan untuk sekarang harapan dari Kak Mardi sendiri selaku Duta Bahasa Indonesia Provinsi Lampung itu seperti apa? Kalau harapan dari saya sendiri adalah ingin agar lebih banyak anak-anak peserta didik, terutama dari tingkat SMP sampai dengan jenjang yang lebih tinggi, agar dapat serius dan minat mereka terhadap lomba-lomba dan juga rasa ingin tahu tentang budaya Lampung, seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Kak Mardi. Sukses selalu, semangat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Baiklah pemirsa Davika TV, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Liputan Khusus. Davika TV, saat ini sedang ada kegiatan lomba menulis puisi berbahasa Lampung yang diikuti oleh 7 SD yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.
pemirsa Davika TV dan masih di program liputan khusus. Hari ini Ayu telah bersama salah satu dewan juri dari perlombaan menulis puisi berbahasa Lampung. Kira-kira apa saja sih kriteria ataupun ketentuan penilaian dalam lomba ini? Halo, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Marzius dari Universitas Lampung. Oke, baik. Pak, Ayu mau tanya nih, apa aja sih kriteria penilaian mungkin ya untuk lomba menulis puisi berbahasa Lampung ini? Baik, ada beberapa kriteria yang menjadi indikator di dalam penilaian penulisan puisi berbahasa Lampung ini. Penulisan puisi berbahasa Lampung ini tidak hanya difokuskan dialek O saja, tetapi dialek A dan O. Karena di Provinsi Lampung ini kita ketahui Lampung itu terdiri dari dialek A dan dialek O, semua kita akomodir di sini. Adapun kriteria penilaian yang akan menjadi indikator, di antaranya yang pertama adalah kesesuaian isi dengan tema. Yang kedua, orisinalitas karangan. Yang ketiga, pengembangan gagasan. Jadi mereka harus mengembangkan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan tema kebudayaan dan menjaga bumi, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, proporsi ukuran huruf itu menjadi salah satu indikator penilaian. Yang kelima, dapat dibaca dengan jelas, tentunya pasti itu. Kemudian yang keenam, penggunaan ejaan yang baik dan benar. Dan yang terakhir ini adalah penggunaan kosakata dan struktur bahasa Lampung yang baik dan benar. Seperti itu. Itu baik, terima kasih ya Bapak ya. Baiklah pemirsa Davika TV, tentunya jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada banyak sekali narasumber yang akan kita wawancara. Tetap di liputan khusus. Baiklah pemirsa Davika TV, masih bersama Ayu Puspita dan di liputan khusus kali ini ya kita sedang berada di perlombaan komedi tunggal berbahasa Lampung, tentunya masih di PKD Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tuku Dewan Julai, sama tuku yang peserta wadito, sama tuku yang saya warai bayi wadito. Perkenalkan, Ga Ikam Eza Bisma Maiza, biasana ulun nyua Bisma Ganteng. Ikam berasal dari SMP Satya Dharma Sujana. Di tuku ijo, Ikam agong ngebawakan komedi tunggal saya berjudul Sunat Masal. Angan tanah, angan selalu ada, Ikam ago bercerita pai. Berbaik tuku, wat tikedo, saya iklan ngisung ngiman unggal panas. Amun kam iling jama betengkam. Pandailah matai merek wain nam ino. Iklan ino aneh teman. Iklan ino nyoya. Pokokno pede teman. Sebab yang cawo, dalam saya botol minum ino, wat bakteri saya berjumlah 6,5 miliar. Bakteri saya wawai guai percanan kam, Ikam agak ulik jamok matai gupuk. Siapa saya gitu bakteri ino Dewan Juri? Dan ulahnya, dalam 6,5 miliar bakteri ino, yang yakin teman-temannya segala wawai. Masa iya, dalam 6,5 miliar ino, masa mak kau? Nak jahil masa mak kau? Angan tono, Ikam ka pandai cara ngitung bakteri ino dalam botol minum ino. Makai ilmu mikrobiologi. Jadai, tiap saya kerja dapat ngukur ihok bakteri ino tumbuh dalam botol minum ino. Mak kebaik
sayang lamun lagay mako ilmu mikrobiologi jadai yang saya kerja di pabrik as di payah nyama payah kan ngitung secara manual say wo tigo pa limo enam pitaw walo siwo seribu say seribu wo seribu tigo seribu empat nyama payah asa andai nawat sarunda saya nyawa hei kemengan pai wah menang pai ikam lagi ngitung bakteri hijau saman kapi kalagay na ya tuan ko uga sa kibo ka kalaga mas kong ito. Ya semangat, dapat Pajero nanti kalau menang ya. Baiklah pemirsa, Davika TV masih bersama Ibu Puspita di liputan khusus acara PKD Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Di sini sudah ada salah seorang peserta dari Lomba Komedi Tunggal Berbahasa Lampung. Assalamualaikum, halo. Halo, Oke, dengan adik siapa nih namanya? Kalista Felicia Apriana, Oke, Kalista. Ya, kalau adik di sebelahnya? Ledina Maharani, Oke, Ledina dan Kalista. Dari SMP mana nih? SMP Negeri 2 Kota Gajah. Oke, mungkin untuk lomba komedi tunggal ya berbahasa Lampung. Gimana nih perasaannya? Seneng, Tapi agak deg-degan gitu. deg-degan gitu. Soalnya di sana tuh banyak juga saingannya bagus-bagus. Terus kami tuh kayak udah keringet dingin gitu di Udah dalam. gemeteran. Udah gemeteran. Oh ya tapi senang. Tapi lah. senang. Doain aja ini lagi nunggu proses pembagian itunya, juaranya. Oke, penilaiannya. Iya. Oke, semangat terus ya dari SMP Negeri 2 Kota Gajah. Oke, mungkin ada yang lagi nonton nih, bisa disapa-sapa guru atau orang tuanya. Halo. Ingat ya Bapak Guru, doakan kami semoga dapat juara. Kami dari SMP Negeri 2 Kota Gajah. Ingat daftar di SMP Negeri 2 Kota Gajah. Oke, makasih banyak ya untuk adik-adik, tetap semangat ya. Baiklah pemirsa, liputan khusus tentunya Ayu akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Davika TV. Baiklah pemirsa, Davika TV masih di program liputan khusus dan kali ini Ayu telah bersama Dewan Juri dari Perlombaan Komedi Tunggal Berbahasa Lampung. Oke, assalamualaikum Bapak. Oke, dengan Bapak siapa? Ridwan. Bapak Ridwan. Untuk yang sebelah Bapak Ridwan ada? Saya Ibu Fevi. Ibu Fevi dan Kak? Ready. Oke, dan Kak Redi. Oke, baik untuk Bapak Ridwan. Mungkin kriteria nih untuk perlombaan komedi tunggal berbahasa Lampung itu sendiri seperti apa, Bapak? Iya, baik. Tentu ini adalah salah satu rangkaian dari FTBI yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa, dan kriterianya tentu kami mengikuti yang ada pada juknisnya. Karena ini komedi tunggal berbahasa Lampung, salah satu kriteria utamanya adalah menggunakan bahasa Lampung tentunya. Yang keduanya dari materi, dilihat dari materi lucu tidak lucunya, terus mengandung unsur sara atau tidak, serta orisinalitas karyanya. Selain itu ada juga waktu penampilan si anak saat tampil, dari gesturnya, ekspresinya, sampai artikulasinya pun kami nilai kejelasan atau tidak jelas saat melafalkan kata-kata yang akan dia sampaikan. Jadi itu kami mengacu pada juknis yang ada pada FTBI Provinsi Lampung. Oke, baik. Mungkin untuk harapannya sendiri Bapak untuk diselenggarakannya komedi tunggal berbahasa Lampung ini sendiri.
Iya, untuk harapan sebenarnya salah satu yang menjadi kesedihan dulu ya sebenarnya ya, peminatnya masih minim. Kita tahu di Lampung Tengah ini salah satu kabupaten yang cukup besar dengan sekolah yang banyak, tapi peminatnya tidak sampai 10 per kategori. Jadi harapannya adalah mungkin materi-materi stand up comedy ini bisa dimasukkan ke salah satu materi-materi yang ada di pembelajaran, mungkin disisipkan saja, mungkin di materi berbicara atau lain-lainnya, sehingga dalam melestarikan bahasa Lampung ini anak-anak walaupun dia bukan suku Lampung, seperti tadi ada siswa bukan suku Lampung, tapi dia ya berani, setidaknya berani dulu apa yang dia ingin sampaikan dari materi-materi yang sudah disiapkan. Dia berani dan setidaknya tahu 1, 2, 3 kosakata bahasa Lampung walaupun dia bukan bahasa ibunya, bukan bahasa Lampung, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin kita mau berbicara dengan Kak Fepi ya. Oke, Kak Fepi sebelumnya dari mana nih? Saya dari SMK Negeri 3 Terbanggi Besar. Saya sendiri guru bahasa Lampung. Saya perwakilan dari MGMP Provinsi untuk menjadi juri di daerah ini, di acara lomba ini. Ya, lomba ini. Harapan saya ke depannya untuk acara ini semoga lebih maju lagi, lebih menambah semangat untuk anak-anak kita generasi muda, karena kita tahu sendiri bahwa generasi muda sekarang itu sudah banyak meninggalkan bahasa daerah. Nah, dengan adanya ini semoga lebih semangat lagi, yang bukan orang Lampung pun mau belajar karena diadakannya lomba tersebut. Oke, ada tambahan lagi? Tetap semangat untuk anak-anak generasi muda, jangan takut dan jangan malu untuk menggunakan bahasa daerah, pesan dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Pepi. Sekarang kita beralih ke Duta Bahasa Provinsi Lampung. Baik, dengan Kak Redi. Iya, benar. Oke, Kak Redi, mungkin Ayu mau minta nih sedikit tanggapan tentang lomba komedi tunggal bahasa Lampung ini sendiri. Baik, terima kasih. Menurut saya sih tanggapannya dari kegiatan diadakannya lomba komedi tunggal berbahasa Lampung ini sangat-sangat menarik ya, apalagi yang kita ketahui bahwasannya generasi sekarang itu adalah generasi yang suka banget nih dengan lelucon-lelucon. Nah, bagus banget buat kita generasi muda untuk melestarikan bahasa daerah melalui komedi tunggal seperti ini. Saya berharap yang mana kita tuh punya jenama terkait dengan Trigatra Bangun Bahasa, dan salah satunya itu adalah melestarikan bahasa daerah, yang nantinya generasi muda itu dapat melestarikan bahasa daerah kita, khususnya Provinsi Lampung yang mana masih sedikit kan penggunaannya, dan berharap dengan adanya lomba ini generasi muda itu lebih tertarik lagi untuk melestarikan bahasa daerah Provinsi Lampung. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Redi ya dari Duta Bahasa Provinsi Lampung. Oke, baiklah pemirsa liputan khusus, tentunya kita sudah berbincang dengan beberapa juri dari lomba komedi tunggal berbahasa Lampung dengan harapannya masing-masing. Baiklah, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Devika TV. Abang Ino pernah baru sambil ngepel-ngepel. Pak, maaf, ada kami maksud. Selamat tunggu. Perkenalkan, nama Ikan Jo Redina Maharani, Ikan Jo perwakilan Anja SMP Negeri 2 Kota Gajah. Baiklah pemirsa, Devika TV masih bersama Puspita di liputan khusus, dan kali ini sedang bersama Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Halo Ibu. Oke, Mbak Ayu. Mbak Ayu. Ibu Heni, untuk di acara kita hari ini yaitu Pekan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, apa tanggapan Ibu mengenai acara ini? Tentunya kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, terutama pemerintah Provinsi Lampung, sangat mengapresiasi, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kabupaten Lampung Tengah karena sudah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Itu. Iya, mungkin harapan Ibu untuk ke depan untuk dirayakan atau diprogramkan acara ini sendiri. Karena ini nih amanat dari Undang-Undang 5 2017 bahwa sebagai bentuk apresiasi bagi kebudayaan itu kita wajib melaksanakan Pekan Kebudayaan Daerah, dan kebetulan ini Lampung Tengah termasuk salah satu kabupaten yang sangat proaktif ya dalam melaksanakan Pekan Kebudayaan Daerah.
Kabupaten Lampung Tengah setiap tahunnya. Tentunya kami berharap ini akan terus berlanjut setiap tahun dilaksanakan, karena ternyata kita bisa lihat gitu bagaimana apresiasi anak-anak untuk ikut serta melestarikan juga mengembangkan kebudayaan daerah, ya terutama daerah Lampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu. Baiklah pemirsa, liputan khusus tentunya ya. Kali ini kita sudah berbicara dan mewawancarai Ibu Hevi, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Devika TV. Surat keputusan Dewan Juri Lomba Menulis Cerita Pendek Bahasa Lampung tingkat SMP tahun 2024. Juara Lomba Menulis Cerita Pendek Bahasa Lampung SMP tahun 2024. Pemenang juara 1 putra dengan jumlah nilai 250, nama sekolah SMP IT Bustanul Ulum. Juara 1 putri dengan total nilai 275, SMP Negeri 3 Wai Pengukuhan. Juara 2 putri dengan total 260, SMP Negeri 3 Terbanggi Besar. Juara 3 putri dengan nilai 245, SMP Negeri 4 Terbanggi Besar. Juara Harapan 1 putri dengan nilai 235 dimenangkan oleh SMP Negeri 2 Kota Gajah. Juara Harapan 2 putri dengan nilai 225 dimenangkan oleh SMP Negeri 2 Kota Gajah. Juara Harapan 3 putri dengan skor nilai 210 dimenangkan oleh SMP Negeri 3 Terbanggi Besar. Juri 1 Linda Dewi Gustira, juri 2 Ade Siska, juri 3 Mardiansa. Pemenang juara 1 putra, jumlah nilai 541, asal sekolah SDN 2 Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar. Juara 1 putri, jumlah nilai 552, nama sekolah SDN 3 Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar. Juara 2 putra, nilai 520, SDN 2 Yukum Jawa Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar. Juara 2 putri, nilai 504, SDN 1 Negara Aji, Kecamatan Negara Aji Tua. Juara 3 putri, 485, SDN 2 Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar. Juara Harapan 1 putri, 460, SDN 2 Dono Arum, Kecamatan Seputi Agung. Juara Harapan 2 putri, 434, SDN 3 Gunung Madu, Kecamatan Terbanggi Besar. Juri 1 Marzius Insani, juri 2 Yunita Sari, juri 3 Celisia. Demikian. Baik, saya akan mewakili tim juri komedi tunggal akan membacakan surat keputusan Dewan Juri Lomba Komedi Tunggal Bahasa Lampung tingkat SMP tahun 2024. Keputusan Dewan Juri nomor 430/05/DA 6/01/2024 menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan 1. Lomba Komedi Tunggal Bahasa Lampung tahun 2024, memutuskan juara lomba tingkat SMP
SMP 1, 2, dan 3. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Juara ketiga untuk putri. Juara ketiga putri lomba komedi tunggal dengan jumlah nilai 480 berasal dari sekolah SMP Negeri 2 Kota Gajah. Juara ketiga putra dengan nilai 485 berasal dari sekolah SMP Negeri 4 Terbanggi 1. Juara kedua putri. Juara kedua putri dengan nilai 490 diraih oleh SMP Satya Dharma Sujana. Juara kedua putra dengan jumlah nilai 525. Juara kedua putra dengan jumlah nilai 525 diraih oleh SMP Negeri 1 Semutih Surabaya. Juara pertama putri dengan jumlah nilai 510. Juara pertama putri dengan jumlah nilai 510 diraih oleh SMP Negeri 1 Seputih Surabaya. Juara pertama putra. Juara pertama putra dengan jumlah nilai 535 diraih oleh SMP Satya Dharma Sujana. Ditandatangani juri 1 Muhammad Ridwan, juri 2 Reddy Riansyah, juri 3 Febi Yunita. Baiklah pemirsa, Davika TV masih bersama Ibu Puspita tentunya di liputan khusus, dan kali ini sudah berada bersama Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Sudah ada Ibu Linggar. Halo Ibu. Halo, selamat siang Mbak. Oke, Ibu, ayo mau tanya nih, di acara Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri itu mengusung tentang tema apa sih? Temanya merawat bumi, melestarikan budaya. Ini memang agenda tahunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan tujuannya untuk menggali, melestarikan, mengembangkan budaya daerah dan 10 objek pemajuan kebudayaan dalam suatu bungkusan yang namanya Pekan Kebudayaan. Baik. Itu untuk tujuan diselenggarakan Pekan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri apa sih Bu? Meningkatkan rasa cinta anak-anak kita terhadap budaya kita, cagar budaya kita, meningkatkan rasa kepedulian terhadap objek pemajuan kebudayaan yang terdiri dari 10 objek pemajuan kebudayaan, dan peduli sama lingkungan kita yang adanya cagar budaya yang ada di Lampung Tengah. Ya, dan untuk pesertanya itu sendiri, itu ada berapa sekolah Bu yang mengikuti PKD ini sendiri? Banyak, kalau sekolah itu hampir 300-an kalau kita lihat sekolah. Tetapi untuk cabang lomba itu ada 19 cabang lomba dengan kategori putra dan putri. Ada olahraga tradisional, itu terdiri dari lomba egrang bambu dan estafet balok. Ada lomba LCC atau sebar cermat cagar budaya seperti hari ini. Juga LCC Aksara dan Bahasa Lampung, kaligrafi Aksara Lampung, pidato berbahasa Lampung, stand up komedi bahasa Lampung, menulis puisi bahasa Lampung, mendongeng bahasa Lampung, menulis cerpen berbahasa Lampung, membaca aksara Lampung, menulis aksara Lampung. Banyak, termasuk ada lomba film dokumenter 10 objek pemajuan kebudayaan itu yang diikuti oleh masyarakat umum. Itu dengan durasi maksimal 15 menit sebagai program, sebagai penggalian OPK yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Objeknya apa itu? Objeknya 10 objek pemajuan kebudayaan, boleh seni, boleh kuliner khas Lampung, boleh olahraga tradisional, permainan tradisional, ritus, situs, adat istiadat, terus
cagar budayaan, boleh aksara, bahasa. Baik. Dan untuk jurinya sendiri Bu di perlombaan ini itu dari mana saja Bu? Juri kami cari yang kompeten dan independen. Jadi juri itu dari Universitas Negeri Lampung, dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dari Museum Lampung, dari Penggiat Kebudayaan Kemendikbud, dari MGMP Provinsi Lampung, ada dari Komunitas Teater dan Perfilman Lampung, ada dari Kantor Bahasa, sama dari ITERA. Iya. Oke, baik. Dan itu mungkin harapan Bu diluncurkannya Pekan Kebudayaan daerah ini sendiri apa harapan Ibu? Untuk Pekan Kebudayaan yang sekarang ini kan sudah memasuki tahun kelima. Jadi harapannya semakin tahun semakin banyak objek pemajuan kebudayaan di Lampung Tengah ini tergali, dan semakin banyak anak-anak kita bangga dan yakin bahwa budaya kita itu sangat membanggakan dan bisa menjadi komoditas yang bisa dipromosikan, bahwa Lampung Tengah itu memiliki objek pemajuan kebudayaan yang sangat-sangat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu atas beberapa informasinya. Baiklah pemirsa Davika TV, itu sudah kebersamaan kita di liputan khusus untuk di edisi siar Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Saya Ayu Puspitasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.